Betapa nekatnya Ben. Supaya anaknya senang, ia membeli kebun binatang. Ia tak mengira, di kebun binatang yang sudah bangkrut ini, juga ada beberapa petugas. Kepala pengawas, Kelly. Ia memperkenalkan diri. Dan teman-temannya. Sekarang, mereka adalah pekerja Ben. Keuangan Ben, kini berdarah-darah. Karena, Ben yang awam ini, harus membayar hutang gaji bertahun-tahun. Awalnya, Ben mengira biaya kebun binatang tidak akan semahal ini. Tapi, sekarang uangnya hampir habis. Lalu, ia menemui kakaknya. Musim liburan adalah bulan Juli. Kalau ia bisa lolos pemeriksaan standar, kebun binatang bisa buka lagi. Tapi, sekarang masih Februari. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Ben pun bisa menghasilkan uang nantinya. Tapi, Ben adalah seorang amatir. Bagaimana cara memperbaikinya? Dalam waktu yang singkat, bagaimana cara mengelolanya? Ben sama sekali tidak paham. Tak hanya itu, Ben masih harus mencari uang untuk memperbaikinya. Setelah dihitung-hitung, harganya melebihi budget Ben. Jadi, ia bekerja sendiri. Tapi, ia kewalahan. Pegawainya juga meremehkannya, dan mengira, ia sama dengan bosnya yang dulu. Mungkin Ben akan segera angkat kaki. Kakak Ben juga membujuknya. Sudah tua jangan banyak tingkah. Saat itu, Kelly bertanya tentang kondisi atap. Kakak Ben bertanya itu siapa? Ben menjelaskan itu adalah pegawainya. Kakak Ben berkata, "Aku mendukung keputusanmu." Malamnya, Kelly datang ke rumah Ben. Ia minta Ben membantunya mengobati macan yang sakit, juga membantu memeriksa lampu gudang. Sudah dimatikan belum? Ben mengiyakannya. Siapa yang bisa menolak Kelly? Ben menyuruh Dylan anaknya memeriksa lampu gudang, sementara ia dan Rosie pergi memberi obat. Di gudang, Dylan melihat kotak besar di meja. Ia penasaran, lalu membukanya. Ia kaget setengah mati, dan lari keluar, tanpa menguncinya lagi. Esoknya, Ben terkejut, banyak ular berserakan di halamannya. Akhirnya, Ben dan pegawainya menangkapnya lagi. Saat itu, Ben memarahi Dylan yang ceroboh. Ucapan Ben yang tajam melukai hati Dylan. Dylan marah, melempar ember, dan menendang ular. Kelly memperhatikan mereka. Ia menghibur Ben. Mungkin karena sekarang Dylan sudah remaja, jadi agak emosional. Saat itu, sebuah kabar buruk datang. Petugas pemeriksaan datang. Semuanya panik. Bukannya ia datang seminggu sebelum pembukaan. Ia bernama Ferris. Ben dan pegawainya hanya pasrah dan membawa Ferris masuk kebun binatang. Ferris menunjuk pagar. Katanya kurang tinggi, harus dibenahi. Ia juga melihat macan tua berumur 17 tahun. Macan ini sudah tua dan terlihat sakit, jadi harus diobati. Ferris berkata, banyak hal yang harus dibenahi. Ada 12 item, tapi sekarang mereka hanya punya waktu sebulan. Ben meminta Robin menghitung pengeluaran. Butuh setidaknya 1,5 miliar. Dari mana uang sebanyak itu? Intinya, Ben sekarang sudah benar-benar bangkrut. Ben berkata ia mau berpikir. Ia pergi ke depan gudang, lalu meninju udara dengan marah, dan menendang tong. Setelah puas, ia mendirikannya lagi. Melihat kelakuan Ben yang lucu, Kelly tersenyum. Ben mengisyaratkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi, hatinya kalut. Hanya Ben yang tahu. Melihat foto istrinya, ia teringat kenangan manis mereka. Selama bertahun-tahun, kematian istri Ben mengurungnya dalam duka. Ben merasa hidupnya tak lagi sama. Ia tidak bisa melupakan rasa cintanya yang besar pada istrinya yang telah memberinya kebahagiaan. Tapi, Tuhan malah mengambil malaikat penjaganya dan anak-anaknya. Ben merasa sendirian, tidak ada yang membantunya. Ben memakai baju yang dibelikan istrinya untuk merasakan sedikit kehadirannya. Saat itu, Ben melihat selembar cek tabungan. Ben segera menemui kakaknya. Setelah diperiksa, istrinya rupanya punya tabungan 1,5 miliar. Ternyata, istri Ben sudah menduga, mungkin Ben akan berada di situasi sulit. Untuk jaga-jaga, istrinya menabung untuk membantu Ben terakhir kali. Jadi, kalau mau investasi, berikan saja ke istrimu. Setelah Ben mendapat uang, semua orang sangat senang.
Akhirnya, tidak jadi dipecat. Mereka mulai bekerja, membuat kebun binatang baru. Tapi, masalah tak henti-hentinya datang. Spark, si macan tua, yang sakit-sakitan, tidak mau turun dari batu. Ia juga sudah mogok makan sehari. Semua orang berdiri di depan kandangnya, tanpa tahu harus bagaimana. Ben sangat bingung. Ia ingin masuk ke kandang untuk menjadi umpan. Kelly menolak usul itu karena terlalu bahaya. Lily, pegawai termuda, bilang untuk membuat suara berisik. Mereka segera mengambil perkakas. Mulanya, Ben ragu cara itu akan berhasil. Tapi, ia mulai berteriak dengan keras. Tolong turun, jangan membuatku stres. Kamu kira aku bersedia memanggilmu turun? Aku begini karena aku frustrasi. Setelah puas mencurahkan unek-uneknya, Ben pergi. Kelly mengejarnya. Sudah waktunya Spark disuntik mati. Ia terlalu sakit dan tua. Tapi, Ben mengira Spark bisa diobati. Pendapat yang berbeda membuat mereka bertengkar. Malamnya, Kelly pergi menemui Ben. Ben memegang tangannya dan minta maaf. Pertama kalinya, Ben bercerita tentang kematian istrinya. Sebenarnya di sini membuatnya banyak belajar. Tapi, saat melihat Dylan yang mirip istrinya, ia jadi sangat tertekan. Rasa cintanya pada istrinya, yang begitu dalam, membuatnya tidak bisa melupakannya. Cinta jenis ini, hanya ada sekali. Mendengarnya, mata Kelly berkaca-kaca. Ia agak iri dengan istri Ben. Saat kembali ke dalam, Dylan ternyata mendengarnya. Mereka lalu bertengkar. Dylan sampai menangis. Ben juga tidak berdaya. Esoknya, Ben sendirian pergi melihat Spark. Saat itu, Dylan menemui Ben. Mereka tidak membahas kejadian kemarin malam. Ben bertanya padanya tentang Lily, sepupu Kelly. Ternyata, Dylan menyukai Lily. Baginya, Lily sangat manis. Tapi, Dylan tidak berani menyatakannya. Ben mengajarinya trik 20 detik keberanian. Kita hanya butuh 20 detik keberanian dan menelan malu untuk mendapat hasil. Ini pertama kalinya mereka bicara dari hati ke hati. Di rumah, Ben menunjukkan poster pembukaan kebun binatang hasil gambar Dylan. Dylan sangat terharu. Sekarang, persiapannya hampir selesai. Saat Ferris datang untuk memeriksa, kebun binatang itu lolos standarisasi. Mereka semua berpelukan. Tapi, sebelum pembukaan, cuaca tidak mendukung. Berita melaporkan akan hujan deras. Selama beberapa hari, Dylan curi-curi kesempatan datang ke rumah Lily. Ia menggunakan trik 20 detik keberanian. Aku kangen kamu. Selalu memikirkanmu. Aku suka rambutmu. Aku suka senyummu. Lily, aku mencintaimu. Setelah Dylan menyatakan cintanya, Lily terharu hingga tak bisa berkata-kata. Inilah cinta pertama, begitu indah. Saat seseorang berusaha keras untuk mencapai sesuatu, maka semesta akan membuka jalan. Hari pembukaan tiba. Ternyata, hari sangat cerah. Semuanya sangat antusias. Mereka menyambut di pintu gerbang. Tapi, setelah menunggu lama, tidak ada seorang pun yang datang. Dylan yang tidak sabaran, langsung lari ke depan memeriksa. Pasti ada sesuatu, pikirnya. Ternyata, sebuah pohon tumbang karena hujan kemarin, sehingga menghalangi jalan. Setelah Ben naik ke atas, ia melihat usahanya tidak percuma. Akhirnya, kebun binatang ini hidup lagi. Setelah mengalami banyak hal bersama, Ben dan Kelly berpacaran. Film selesai. Ben telah merelakan kepergian istrinya. Ia membawa kedua anaknya ke restoran tempat ia bertemu istrinya. Ia mendeskripsikan momen itu. Ben juga memakai jurus 20 detik keberanian. Ia gugup melihat wanita di hadapannya. Momen itu begitu hidup seakan istrinya hidup lagi. Istrinya tersenyum kepadanya. Film ini diadaptasi dari kenyataan. Ada kejutan, kisah haru, dan penyesalan. Mungkin di kehidupan nyata, mungkin kita tidak akan seberuntung Ben. Di hari pembukaan kebun binatangnya, 20 detik keberanian, mungkin tidak akan membawa hasil yang baik. Apa kalian ingin terus takut dan tidak pernah mencoba? Ketakutan akan membuatmu melewatkan banyak hal. Sekali-sekali, cobalah nekat. Dalam 20 detik, telanlah ketakutanmu dan cobalah
Bebaskan dan biarkan jiwamu bernapas lega.